Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian majelis ilmu yang dilanjutkan dengan sholat berjamaah atau sholat berjamaah di sekitar majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadinya materinya mau saya susun sendiri, tapi delalah kegiatannya kok banyak jadi nggak sempet. Akhirnya terus saya ambil kitab aja. Kitabnya judulnya Harta Haram Muamalah Kontemporer. Jadi temanya tetap membahas tentang muamalah dan bahkan ini lebih komplit, lebih detail dan otomatis agar lebih afdol kita mulai dari depan, bukan mencolok ke tengah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Al-Hasan, murid dari Imam Abu Hanifah, pernah mengatakan ketika diminta untuk menulis buku tentang zuhud. Zuhud niku satu keadaan di mana manusia itu diharapkan tidak ketunyan, tidak ngejar-ngejar dunia. Nah, maka ketika beliau diminta untuk menulis buku tentang zuhud, beliau mengatakan, aku sudah menulis buku tentang muamalah. Sehingga maknanya orang itu dikatakan zuhud ketika dia mencari harta, mencari duit, mencari nafkah menggunakan aturan. Dan aturan itu yang PB dan Allah Subhanahu wa taala, harta haram adalah harta yang didapatkan dengan jalan yang dilarang syariat. Terus kalau ada larangan kok ditabrak, maka niku haram. Pramila kaidahnya, hukum asalnya dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Sehingga jenengan mau kerja apa aja, mau dagang apa aja, mau ngapain aja, hukum asalnya sebenarnya boleh. Sampai ketemu larangannya, jenengan baru ndak boleh. Meh dodolan apa mau asal, dodolan babi ndak boleh. Kenapa? Babi haram di situ. Mau kerja apa aja boleh, tapi kok kerjane mencuri, ya itu nggak boleh, karena mencurinya nggak boleh. Atau kerjanya jadi security, tapi security di tempat-tempat maksiat, itu nggak boleh. Atau kemudian jangan jadi sopir, boleh nyopiri apa aja, tapi kok ternyata yang disopiri cium bekonang mau dikirim ke Jakarta, nggak boleh. Nah, jadi nggak semua pekerjaan itu lalu boleh sampai ketemu larangannya. Nah, larangannya nopo nih? Terus polisi, tentara boleh, tapi nek kemudian ngedol peluru ten OPM enggak boleh. Atau kemudian backing penjahat enggak boleh. Atau kemudian jadi pembunuh bayaran enggak boleh. Nah, maka seorang muslim harus paham ini sesuai dengan makomnya. Jenengan ada di sebelah mana, di situ jenengan belajar. Nah, kenapa kita harus mengerti itu? Nah, karena mengulangi lagi dari depan ya. Maka jadi ini karya dari Ustadz Dr. Irwandi Tarmidi. Saya beberapa kali pernah majelis sama beliau. Terus ada pelatihan, saya juga ikut di Malang itu 2 hari. Terus saya lihat ada brosur satu kampus, waktu itu kampus Trisakti, ada ekonomi syariah. Dosennya saya lihat Dr. Irwandi Tarmidi, kulo daftar. Pas kulo TKI admine yang tok. Oh iya, ngajar di sini. Barang kulo pun jadi mahasiswanya, ternyata beliau ini pun boten ngajar. Nah, sehingga dia termasuk yang menginspirasi saya untuk belajar ekonomi syariah dari S1, S2 sampai S3. Dan di situ kemudian kita jadi paham Pak, bahwasanya agama Islam itu bukan cuma soal sholat, bukan cuma soal puasa, bukan cuma soal zakat, haji, umroh dan seterusnya. Bahkan urusan bisnis pun dalam Islam itu ada aturannya. Tadi malam saya baca sebuah berita. Berita ini itu tulisannya ada sebuah seminar yang disampaikan oleh seorang profesor, kalau kesupen namanya, seorang profesor dari Turki, yang dia menyatakan kenapa ya negara dengan indeks religiusitas tinggi seperti Indonesia, Maroko dan negara-negara Islam tertentu
tingkat religiusitasnya tinggi, tapi tingkat korupsinya kok tinggi. Nah, jadi Indonesia niku tingkat religiusitasnya tinggi. Nah, ada niku masjid tuh ada, wayah haji gitu banyak jamaah haji. Tapi kenapa kok tingkat korupsinya juga tinggi? Bahkan luar biasa gitu. Nah, dari pembahasan itu singkatnya, jalan tengahnya ternyata beliau punya pendapat. Namanya pendapat itu bisa benar bisa salah gitu. Tapi insya Allah gitu, nggak salah yang beliau pendapati. Jadi beliau berpendapat bahasanya kenapa kok negara dengan tingkat religiusitas tinggi tapi justru korupsinya tinggi? Karena para ulamanya, para ustadznya, para guru ngajinya jarang menyampaikan materi ini. Nah, rata-rata yang disampaikan cuma soal sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, rumah tangga, ya semua itu baik. Tapi asas dari kebaikan semuanya itu ternyata juga berpulang pada ini. Nah, nanti ada sebuah hadis Nabi mengatakan apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Rabb yang maha baik dan tidak akan menerima amal kalau nggak bersumber dari harta yang baik. Sehingga ketika ada, dan memang faktanya ada, jadi setelah berita itu ada berita lagi di bawahnya. Niku seorang jaksa muda. Niku kenangani kasus napa trading ilegal niku lho, sing bangsa ngangge alat-alat trading tertentu namanya Fahrenheit, mungkin enten Optima apa Olimpia apa melih, tapi intinya niku jane judi. Nah, ditangkaplah tersangkanya, disuruh nangani jaksa muda itu. Singkat cerita diperes Pak. Cair Pak 11, sekian miliar. Terus sing 8 miliar dikirim ten garwane. Garwane tanget pas iki ditopo. Jawane garwane sing jaler niki kuwi rezeki saka Gusti Allah, cobi. Nah, itulah yang kemudian dikatakan sama Profesor Turki itu tadi, karena banyak orang Islam itu tidak memahami halal haram, tidak dijelaskan oleh para ulamanya, sehingga yang terjadi yang penting pokoknya nggak duduk babi, duduk daging anjing, bukan homer, maka itu halal, agar bentuknya duit gitu kan, bukan bangkai, pokoknya itu halal gitu. Nah, sehingga nanti sebagian orang untuk mensucikan duit itu dia kemudian bangun masjid, tidak perlu bangun pesantren, kan enten dulu mantan hakim, bahkan kalau nggak salah ketua hakimnya MK itu terkenal di kampungnya bangun pesantren Pak, ya ketangkep juga gitu kan. Makanya Masya Allah, dia jenggotan juga gitu kan. Makanya jenengan nek ningali kula sampun sing piye-piye biasa mawon iki kaya wong ngono, nek ngentut ya mampu gitu. Makanya ya, yang penting itu pada akhirnya bagaimana pengamalan atas agama yang dipahami, atau bagaimana ketika kita kemudian mencari tahu ketika kita memang berinteraksi dengan transaksi-transaksi itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, Nabi itu sudah mengkabarkan kejadian yang tadi saya sampaikan. Nabi nggak pernah ketemu sama Profesor Turki itu, nggak pernah ketemu sama jaksa muda Indonesia itu yang nggak pernah ketemu. Sebelumnya itu kan dulu ada jaksa Untung, itu divonis 20 tahun, ada Pinangki itu juga sama. Belum lagi hakim, belum lagi polisi, pengacara, sampai pirang-pirang. Nah, Nabi mengabarkan layatiyanna 'alan nas zamanun, akan datang pada satu saat nanti sebuah zaman la yubalil mar'u bima akhadal mal. Orang itu enggak peduli dapat duit itu dari mana. Amin halalin au min haramin. Apakah itu barang halal atau haram wis ra gagas pokoknya anggar duit gelem. Makanya nanti ada orang yang kemudian udah dikasih tahu le nduk nek dadi PNS gajine sithik ora apa-apa Pak, ini kan nek kesempatan maling. Nah, itu jelek. TS tuh. Ya jenengan harus sampaikan itu apa adanya ke putra-putra jenengan. Gaji PNS ki sithik, lha kok ngerti? Lah aku tek Mas Gulam kae lho, gajine wis 10 juta ora nganti gitu kan. Padahal kebutuhan hidup saiki iki nek iso ideale iki ndedit sebulan 35 juta. Lah kula entuk ning pundi niku? Ah, berarti kowe kudu dadi pengusaha kayak Pak Budi kae. Ngoten lho. Niku kan perlu diformat, diniati dari awal. Jangan kemudian sudah tahu pengen ngoten tapi kemudian ngerti jalannya sing diambil kok jalan sing enggak menuju ke sana. Akhirnya apa yang terjadi? Piye carane? Nah, piye carane ya. Sampai kemudian jadi kepala dinas ya piye carane, jadi kepala instalasi ya piye carane, jadi kepala rumah sakit ya piye carane, dan segala macam kepala-kepala niku lah gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Dan Nabi sudah mengabarkan juga adanya orang-orang yang kemudian mati-matian hidup hanya untuk mengejar materi. Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Celakalah orang-orang yang menghamba pada dinar dan dirham, duit.
dan menghamba pada pakaian. Nek zaman dulu pakaian, nek sakniki yo tas, yo sepatu, yo napa wae wis. Enten tas regane nganti 5 miliar bareng. Kayak ngopo gitu. 5 miliar kan ibarat omah gede biang atau nenteng omah gitu. Terus enten melih piye tuku tas niku napa niku sing kabeh emas itu kayak terus piye gitu. Mosok nek tas niku bahane emas kabeh. Niku nek yo ngadai det 100.000 kan yo ora patut. Yo ngadai arem-arem saya meneh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu akhirnya sudah tidak lagi fungsinya adalah buat wadah, fungsinya ya buat flexing, buat pamer gitu. Kemudian, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncaknya akhirnya ketika seorang hamba itu sudah mati-matian ngejar materi, dia pun akhirnya ketika diingatkan, ini rezekimu sama Gusti Allah loh Mas, Pak, Bu, jawabannya dia, inna ma'utituhu ala ilmin indi ora. Aku iso ngene iki mergo aku pinter ning sekolah, ning ngene, ning duwe dekengan, ning duwe channel networking, mergo aku dadi kepala dinas, mergo dan seterusnya. Niki kalimat sinten, Pak? Kalimat sinten niki? Korun. Kemana korun sekarang? Tenggelam Pak di telan bumi. Berguna hartanya? Tidak. Di dunia enggak berguna apalagi di akhirat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innalladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu waskurulah. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah tidak akan mampu memberikan rezeki kepadamu. Mafhum mukhalafahnya, pemahamannya adalah Allah menyatakan semua rizkimu itu aku yang ngasih. Cuman nek dalane haram ya jangan dibahasakan itu rizki. Itu bukan rizki, itu musibah, itu fitnah gitu. Nanti jalannya haram tetap dibahasakan rezeki. Hasil jual beli homer dibahasakan rezeki. Hasil jual tanah saudaranya ya dibahasakan rezeki. Tidak bisa Pak. Maka mintalah rezeki itu dari sisi Allah dan sembahlah Dia. Dan ketika kamu mendapatkannya bersyukurlah kepadanya. Pramila doa yang diajarkan Nabi ketika jenengan pengen hanya rezeki yang halal, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah mencukupkan hidup kami ini dari rizki yang halal dari sisi Engkau dan jangan dari yang haram. Wa aghnina bi fadlika amman siwak, dan karuniakanlah semua kebaikan Engkau, jangan sampai kami mengandalkan mengharapkan dari orang lain, dari makhluk lain. Jangan sampai. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan harus menjadi agen of change loh, agen perubahan. Untuk apa? Menunjukkan bahwasanya aku iso urip lho nek mangan barang haram kuwi. Iso. Karena nanti ada orang-orang yang hidup di dunia haram diingatkan, Mbak, Mas, mbok leren kata dia. Lah wong aku mangan sing haram ora cukup kok meneh dadak kon golek sing halal. Wong aku maling pitik kuwi lho, kerep kecekel polisi dadak mbok kon dodolan sing bener, dodolan pitik. Padahal sebenarnya bisa gitu kan. Tapi enggak, tadi karena enggak mau, sudah terbiasa. Makanya alumni LP niku nggih rata-rata nggih balik mulih mriko gitu. Maling pitik kok balik neh niku maling sing rada gedhe gitu kan. Nah, maling sepeda ganti motor ganti mobil dan seterusnya. Apalagi nanti ada pemberatan, pembunuhan lah, segala macam penganiayaan sehingga LP penuh. Saat ini kita damel ten metese niku gede banget. Ayo Pak Joko jengreyen. Terusnya kasurnya anyar terus. Nomor 13. Kasurnya anyar terus itu. Betreng enten niku lho, napa niku tumone niku lho. Auzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nek digagas-gagas lho. Nek digagas-gagas umpama niku satu orang niku makan 10.000. Niku negara niku menyiapkan buat para orang-orang itu paling tidak itu sehari 30.000. Nek pengen makan ping 3 dikali sekian juta orang, triliunan Pak keluar hanya untuk ngasih makan orang-orang kriminal seperti itu. Makanya pentingnya memahami. Ketika kita paham, kita tidak akan mikir, oh iki dudu aku ngapain tak jiko, aku tak usaha dhewe ben iso duwe sing luwih apik timbang kuwi. Nah, itulah orang yang beriman itu seperti itu. Kok pada akhirnya berusaha gak bisa, maka disitulah dibutuhkan jiwa-jiwa qanaah. Ya wis tak terima ing pandum Gusti Allah ngedumi iki wis tak tampa, iki wae sing tak lakoni. Ngoten. Kok kemudian apa yang kita dapatkan berlebih dan mencukupi semua kebutuhan kita, disitulah kita zuhud. Oh, aku dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang dikasih rezeki banyak. Oh, tak sedekah, masjidnya tak openane, listriknya tak bayari. Oh, kemudian tanggoku sing lara kae
arep ngeterke ning rumah sakit ora di mobil tak silei gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang beriman. Dia enggak mau mengambil kecuali yang halal. Kalau dapat sesuai yang dia inginkan, dia akan zuhud. Kalau enggak sesuai yang dia harapkan, dia akan qanaah. Tenriku. Nah, posisi yang paling atas itu namanya waro. Orang yang berhati-hati agar tidak memakan yang subhat. Nek subhat aja ndak mau, apalagi yang haram. Pramila kalau sudah mau yang haram, biasanya ditokke kan ngedalken halal niku emoh mikirin apa? Halal ora cukup napa meneh haram ora cukup napa meneh halal. Pramila kados ngeten jenengan nek misal ngapunten salat wajib males niku mangkatai salat sunah. Piyai niku nek remen salat sunah biasanya salat wajib semangat, tapi nek sunah blas niku mungkin suwe-suwe wajibe yo males, kadang-kadang ya malah ora niku. Poso nggih ngoten. Jenengan ajeng poso Ramadan mang siap-siap dengan poso sunnah ben nanti pas Ramadan semangat. Tapi nek boten dilatih sebelum Ramadan, tiba-tiba langsung Ramadan kaget nemene sing gane ngrokok. Walah wis. Ngene iki yo piye poso kok yo dadak ra ngrokok. Ya wong poso entuk ngrokok. Akhirnya golek fatwa poso ning entuk ngrokok. Enten piye ngoten niku kurang gawean ngoten niku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ali bin Abi Thalib mengingatkan manita jaro qabla ayyatafaqqaha fiddin faqadir tatoma fir riba sumar tatoma. Siapa yang kemudian melakukan perdagangan, menjalankan bisnis kok enggak mau belajar fikihnya, maka hati-hati nanti kejeblos dalam riba. Ini menjadi indikasi ketika jenengan mau berangkat haji atau umroh, belajarlah fikih haji atau umroh. Ketika jenengan pengen bisnis, maka belajarlah fikih bisnis. Kenapa? Nah, ini yang paling penting. Selain dalam rangka mendapatkan yang halal, panjenengan juga akan mendapatkan harta yang penuh berkah. Berkah niku pripun? Nek sithik yo tetep cukup, nek akeh saya meneh tambah, berkahi orang banyak. Ngoten. Tapi nek mboten berkah, sithik kurang kleru. Akeh wae kurang apa meneh sithik. Ngoten. Niki pun rumus baku, Pak. Jenengan ajeng ten negara pundi mawon nggih niki kata-katanya. Soal mungkin kalimatnya dadi bahasa Amerika iki mboten napa-napa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya orang-orang yang mengambil jalan untuk mencari harta yang enggak benar itu sebenarnya mengikuti jalan syaitan, padahal Allah meminta sebaliknya untuk mencari jalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu harta yang halal dan thayyib. Al-Baqarah 168, ya ayyuhalladzina amanu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dan yang halal di muka bumi ini. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti jalan setan. Berarti orang-orang yang mengambil yang haram-haram tadi berarti ngikuti dalane setan. Berarti nek dibahasakan niku rezeki saking Gusti Allah leres napa mboten? Boten. Soalnya jalannya Allah itulah yang disebut rezeki yang halal. Boten. Loh, bukankah itu sudah takdir Allah? Iya. Sebagaimana kita juga tidak ngerti takdirnya untuk jadi maling, kenapa kita berpikir aku tak maling karena aku ditakdirkan maling? Mendingan jangan jadi maling kemudian kita katakan aku ditakdirkan dudu maling. Dong, boten. Mengke enten piye kok kowe ora salat? Takdirku kan ora salat. Ngopo kowe ora salat terus ngopo kowe salat? Ngopo kowe ora milih salat wae terus mengatakan aku salat mergo aku ditakdirke salat? Kan itu penak. Daripada orang salat terus kemudian mengatakan iki takdirku kok. Ngopo kowe maling? Iki takdirku kok. Kok yo ngomong sing suwalike aku dadi pengusaha sukses. Kok ngopo kowe sukses? Iki takdirku. Kan penak ngoten niku. Iya ta? Makanya yang namanya takdir itu apa? Likailah tak soal mafatakum wala tafrahu bima atakum. Kalau jenengan mengusahakan dan berhasil tidak boleh sombong, kalau gagal tidak boleh putus asa. Maka hakikatnya apa? Diminta untuk usaha dulu yang terbaik, bukan justru usaha yang terjelek. Itu boten pas nek kemudian menyalahkan takdir. Pada akhirnya kita juga memilih gitu loh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengusahakan yang terbaik kok kemudian gagal, itulah takdir kita. Setelah kita mengusahakan yang terbaik kok berhasil, itu juga sudah ditakdirkan untuk kita. Ngoten itu. Orang Islam begitu, jangan kemudian boleh sing elek tur paling elek terus nyalahke takdir. Wah, itu luar biasa. Tidak boleh kayak gitu. Ya. Kemudian disebutkan dalam
ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini menjadi dalil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya orang yang menelan barang yang halal, menjauhkan lambungnya dari yang haram, maka Allah akan mudahkan untuk beramal solih. Allah akan mudahkan untuk bermajelis ilmu. Sampai Imam Syafi'i mengeluh tentang susahnya menghafal kepada gurunya, sakautu ila waqi'in su'ahibdi fa arsadani ila tarki ma'asi. Aku mengeluh kepada guruku yang namanya Imam Waqi' tentang susahnya menghafal. Kemudian guruku mengatakan, le adono sing jenenge maksiat. Imam Syafi'i kan ngedoi maksiat terus awake dhewe pripun gitu. Kenapa? Fa i'lam bi annal ilma nurun. Ketahuilah yang namanya ilmu itu cahaya, wa nurullah la yuhdalil asi. Yang namanya ilmu agama itu tidak akan bisa nyampe kepada ahli maksiat, orang-orang yang makan harta haram. Rami nulah jaten ini kadang kalau evakuasi kalau WA, go Pak Mas Riki, itu jadi dulur itu Riki. Nah, di zaman bereng dikecrek, jawabannya ngapunten kalau repot, angel, jajaannya angel, karena ini nurullah la yuhdalil asi, Pak. Bahaya. Makanya niku yang ketekelkan soal napa? Soal ngedol lemah bengkok, padahal iuran sampah dia yo gelem gitu loh. 10.000 dia njaluk 3.000 gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu akan menghadirkan hati yang keras, susahnya petunjuk masuk, kemudian ibadah jadi malas. Naudzubillah, akhirnya ketika ada masalah dikit larilah ke syaitan tadi, khutuwati syaitan. Datang ke tukang dukun, tukang ramal, nyari pesugihan, nyari dukungan orang roh-roh gaib dan seterusnya, kemudian nyari cekelan, jimat, penganggon lancap pituruti. Itulah lingkaran setannya. Berawal dari harta haram ini. Belum lagi nanti dari sisi keluarga, pun kokean kula krungu niku. Orang-orang yang makan harta haram niku mungkin nek ento, niku entek-entekane ya nek ra nggo medok, nggo main, nggo mendem, nggo dugem. Wis niku pomo dinggo sedekah niku ya ora kabeh, ora enek niku 8 miliar sedekah kabeh mboten enek. Paling ya mung 200 juta, sisane ya nggo macam-macam aneh-aneh niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengatakan wa'malus sholihan, beramal solih itu ya diawali dengan apa? Untuk memakan makanan yang thayyib, yang halal. Sehingga ketika seseorang itu memastikan kehalalan itu sampai ke rumahnya, dimakan oleh anak istrinya, biasane ngapunten niku kandhanane gampil. Le salat nggih Pak, ngoten. Tapi nek Pak Erang gagas halal haram, wis pokoke mulih nggo duit gitu kan. Saeneng-enenge digawa duwite sapa-sapa dikekke gitu kan. Ya wis salat le, salat le. Ha niku duwite sing sak kepok kaya kula riyen, mengki kula lagi salat gitu. Lan sak model-model ngoten niku patang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih jelek lagi, ternyata kebiasaan makan harta haram ini kebiasaan orang Yahudi. Nah, kita itu bisa membenci Yahudi karena mereka menganiaya orang Palestina, saudara kita Palestina. Tapi kenapa kok kita justru mengikuti langkah Yahudi? Padahal harusnya kebencian kita itu bukan cuma slogan karena itu, tapi lebih dalam dari itu, semua akhlak jelek mereka yuk kita harus tinggalkan. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan. Dan kamu lihat orang-orang Yahudi itu mereka bersegera untuk berbuat dosa dan gawe rusuh. Hari ini kita lihat bagaimana Palestina dianiaya luar biasa. Nah, sifat mereka berikutnya wa aklihi musuh. Mereka senang memakan barang haram, harta haram. Nanti dijelaskan dalam kitab tafsir as-suh di sini dalam konteks Yahudi, mereka senang makan riba dan senang nyogok. Jadi kalau punya kepentingan dikit sogok. Makanya keberhasilan mereka masuk ke tanah Palestina, kemudian menguasai dari awal, membeli pelan-pelan itu enggak lain enggak bukan juga ada peran sebagian orang Islam yang disuap untuk menjual tanahnya, untuk memberikan izin untuk masuk dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini harus difahami. Sehingga Sultan Jogja zaman dulu, ketika kemudian Belanda itu diewangi wong Cina sedemikian luar biasa,
Maka begitu Indonesia itu menang merdeka, Sultan Jogja kemudian punya keputusan pokoknya wong Cina ra entuk tuku lemah ning Yogyo. Karena masa lalu yang sedemikian menyakitkan itu loh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Cina ini saiki do protes ya, maka introspeksilah bagaimana kemudian kalian walaupun rasnya Cina ya jadilah orang Indonesia. Jangan kemudian punya gap antara orang kamu dan orang lokal. Benar kamu mungkin dari sisi ekonomi lebih baik, orang biasanya kitanya mungkin pekerjamu, tapi ya dimenungsokke yang baik gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini perlu kita pahami, jangan sampai nanti kemudian kita kehilangan negeri ini. Ngopeni wong liya luar biasa, ngopeni keluargane dhewe malah megah. Dan Nabi SAW mengingatkan, innahu la yarbulah ma lahmu nabada min suhtin illa kanat an-naru aula bi. Maka tidaklah ada daging yang tumbuh karena makan makanan yang haram kecuali neraka lebih layak untuk membakar daging itu. Dan kemudian Nabi menegaskan lagi, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, Allah itu Rabb yang maha baik dan gak mau menerima amal kecuali dari sumber harta yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan juga kepada para rasul dengan mengutip firman Allah yang tadi sudah saya baca, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Itu perintah untuk para rasul untuk memakan harta yang halal. Wa qala, dan Allah juga berfirman kata Nabi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum tsumma dzakara rajulu. Kemudian Nabi menyebutkan ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki yutilus safaro, yang dia berjalan jauh safar. Jadi safar itu menjadi satu kondisi di mana seorang itu kalau berdoa mustajab. Contoh dinanek safar niku mangdonga sing kathah mustajab. Di sini Nabi menyebutkan ada loh seorang laki-laki yang dia itu safar, berarti dia dalam kondisi mustajab. Satu. Kemudian yang kedua disebutkan yamutu yadehi lasama, dia menengadahkan tangan ke langit. Menengadahkan tangan ke langit ini juga menjadi satu keadaan orangnya kalau ndonga niku mustajab. Sudah dua. Kemudian dia pun mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, menyebut nama Allah. Itu juga menjadi keadaan yang ketiga yang berpotensi dongone kabul. Tapi apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haramun, piyaine makan makanan yang haram, wa masrabuhu haramun, dan yang diminum minuman haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya pakaian haram. Kok pakaian haram iki piye Mas? Ya nyolong ngene tanggane nggih saged. Atau ten toko gombal gitu kan. Ngangge klambi sing rada gedhe apa jaket dilepokke kan enten to piye ngoten iki to. Wa hudiya bil harami, dan dia bergelimang dengan keharaman dalam pekerjaannya, dalam hidupnya. Kemudian kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik, mana mungkin doanya dikabulkan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, beliau ini seorang laki-laki yang dikatakan ini punya tiga keadaan: safar, ngangkat tangan, kemudian napa? Yang ketiga tadi apa? Apa? Yang ketiga tadi apa? Menyebut nama Allah. Nanti lali. Nah, tapi gak kabul. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kerjaannya haram. Gak kabul. Padahal orang Islam niku dongone niku satu di antara tiga ini. Nek diucapkan dengan nek nyuwun apa mawon, niku kemungkinan satu ditunda. Namanya ditunda niku jenengan mungkin nyuwune sakniki kabule 5 tahun kas ngoten niku. Nah, atau kemudian diganti. Jenengan nyuwune pitontel digawe pit motor, alhamdulillah kan. Nah, yo nek ganti terserah Gusti Allah gantine napa to. Nah, jenengan njaluk siji digawe loro gitu kan. Nah, jadi candai socane dhewe. Nah, yang ketiga nggih di-challenge dinten akhirat. Nah, kok iki ning donya ora kabul-kabul, dijoli yo ora gitu kan. Njaluke motor kok yo ora nek sing dijoli mobil gitu kan. Pitotel yo ora duwe gitu kan. Tur wis suwi gitu kan. Nah, coba diintrospeksi. Apakah mungkin ada makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, atau jangan-jangan pekerjaan yang haram? Oh ya tenan, ternyata selama iki
aku laden ning gone wong duwe gawe sing tak ladeni wong main ning pojokan kuwi ya. Kan tak niki lho tukang jayeng kan gawe wedang to. Gawe ke sinten? Ya wong teko to, yai sing rawuh niku to. Nah, tapi yo kalih sinten? Ya sing main barang gitu kan. Ngoten niku lho, cobi. Jenengan barang sing rewang-rewang niku lho Bu. Wah, masak ning rewangan ya kan. Ternyata sing digawe ngingoni wong main karo wong mendem. Nah, wis hati-hati nggih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nasihatkan ketika di kampung jenengan itu ongel ngilangin niku jenengan nglawan nggih ongel pun nganggo napa gedung mawon pun. Nganggo gedung wis. Cateringan gendah rampung bar ukut rasa isa-isa pun. Nah dite dadak akeh lha nggih. Nek pengen gede, nek pengen ra gede nggih sing sederhana mawon. Utsman bin Affan itu sebelum jadi orang kaya, beliau orang biasa-biasa aja. Beliau menikah itu sampai enggak bisa walimahan. Tapi kata Nabi, nek nikah ya walimahan tole, walaupun nganggo wedhus siji, awule mbalo bisa. Nah, Windows tunggal iki pinten to? 2 yuta paling to. Nah, kane masake 500, kali uga ramene 500 lho 5 yuta susu. Lah ngono ku ya isone mung sak RT Mas, sing ngeken ngundang sak kelurahan sinten. Mboten enten to. Wis sak radio mawon lho ngampune sak RT, ngampune keluargane mawon keluarga. Wong namine walimahan niku adanya pernikahan dan pengumuman. Pengumuman juga enggak harus sak kelurahan. Nek jenengan mengharuskan sak kelurahan apa ora sak kecamatan sisan gitu kan. Nah, makanya niku lho sak kuwate sak tekane mawon. Nanti ada di daerah tertentu ning nganti ngedol sawah, cobi. Ngedol rumah, tip-tipan 3 dina 3 bengi, angger ganti dina penyanyine sak grupe niku ganti. Jadi mungkin nek pas jamaah niku sing teko pengajian ya sing ditekake hadroh. Hadroh pun yo 50 juta lho Pak gitu. Yang murah dhewe ya jek 15 nanti 20-an lah itu. Iku ya duit niku mboten godhong gedang. Nah, terus mungkin ganti sing dangdut niku ganti meneh niku nek 20 ketoke punjul 30-an. Sing paling murah niku ning nyanyi suarane elek banget ngoten niku. Nah, terus niki sing apa tamune cah nom-nom niki sing ditekake grup sing rada ngenomi gitu kan. Nah, niku nggih tetep nyeboi segala macam. Nanti ngedol rumah, ngedol sawah. Nanti di tempat tertentu sampai sawah niku digadekke ning gone wong sugih. Begitu wong sugih niku ngekeki duit gadet, iki betake pinten 100. Lah gadekke 100 lemah sepatok, regane sak miliar digadekke 100. Niku sing ditampa niku mboten sertifikat tok. Sertifikatnya dilungke kepada orang kayanya itu. Tapi hak garapnya juga dikasihkan selama belum dibayar, dilunasi maka yang ngutangi itu berhak menggarap. Niku dalam fikih niki namine riba. Riba. Nah, pengen ngeterke putrane nikah sakinah mawaddah warahmah dienekke acara ben wong teko ndongake tapi pengantarnya orang tuane goleke utangan riba. Ngoten niku pripun? Kembali ke hadis tadi, fa anna yustajabu lidzalik, mana mungkin doanya kabul. Cobi dipenggalih melih. Saestu. Artinya ketika memang kita mampunya semampune ngene wis ngene ae sing diundang jamaah masjid wis alhamdulillah ngoten. Sampai kula niku pas napa pas sura kula niki sampai kula nganti ngiklan pun wong nikah putra pas sura niki menangan gedung ora ngantri, naib ora ngantri, kadang gedung niku diskonan. Jenengan nek pengen ngirit meneh ngundang ustaz sing gratis sama ngundang kula. Penak wis. Jenengan kayak arep-arep siji wis anteng gitu. Karo mobil tapi ndak sereten. Nggih, tenan Pak. Tenan bar kula ngomong ngoten niku kula mlaku dioyak ibu-ibu. Mengke jenengan mangrawuh Pak. Niki nen SMA 7 napa Solo. Anak kula nikahi. Nggih. Kula pun siap niku materi sak dungane. Ternyata acarane rada beda. Ndongake tok, Pak. Ndongake tok rampung mulih. Bar ndongake rampung kula mandhap ya kula langsung mulih gitu kan. Begitu mulih ya kan wis rampung ya, mulih dioyak gitu kan, disangoni lah kan. Padahal kula pun ngomong rasa dikeki apa-apa, tapi nggih tetep disangoni. Nggih pun kula nggih kula tampa ngoten mawon. Nek kawinan, tapi nek niki pun mboten usah, di masjid mboten usah, aman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian nggih kan ngendi ini. Kemudian seorang sahabat yang mulia Ibnu Abbas, orang
yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fiddin wa alimu ta'wil. Ya Allah, faqihkan orang ini tentang agama dan ajarilah takwilnya. Karena agama itu kalau nggak difahami isinya yang benar itu kadang itu melenceng-melenceng nggak karu-karuan gitu kan. Makanya Mas Bela itu minta saya nyampaikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang disunahkan. Terus kalau niku dikan ngisi ten daerah ndi? Plumprit niku kok awalnya niku sanjang. Tolong temane soal meningkatkan keimanan buat masyarakat. Oh nggih, kula pun nggih. Nek dilalah kula repot dari kula gaweke materi ini. Niku tiba-tiba terus diganti. Apunten digentos mawon. Amar ma'ruf nahi mungkar yang disunahkan. Oh nggih, alhamdulillah materi ini saya naik. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Ibnu Abbas yang kemudian didoakan oleh Nabi SAW agar dimudahkan dalam mentakwil agama, karena sesuatu itu kalau nggak dipahami dengan baik dan benar akhirnya salah. Kayak konteks amar ma'ruf nahi mungkar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat mungkaran rubahlah dengan tangannya. Akhirnya ada sebagian orang Islam yang rumongso rapengin disebut imannya lemah, akhirnya pokoknya akhirnya ada mungkar metu nggo pedang, nggo waret, nggo celurit, nggo linggis segala macam. Maka itu akhirnya perlu kita pelajari, benar nggak seperti itu. Dari sisi hukumnya fardu kifayah, dan dari sisi kewajibannya siapa yang punya makom untuk merubah dengan tangan, yaitu penguasa. Kenapa harus penguasa? Agar tidak terjadi fitnah yang lebih besar. Umpamanya penjudi cacahnya 10 lagi main, atau pemabuk cacahnya 10 lagi main, terus tiba-tiba jedul Pak Joko dewean gawa sapu misalnya gitu kan. Kira-kira niku nek Pak Joko kira-kira mereka terus langsung ngalih apa malah ngapake Pak Joko niki. Mesti dia apa-apake to. Lah nggih. Makanya kan kaidahnya yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ngoten niku piyai sing ngoten niku nek dikandani ngeten iki jawabane berarti nek wong 10 kudu tak grebek nganggo laskar 30. Nah gitu. Ngoten-ngoten ngian. Yang harus dilakukan apa? Harus dilakukan yang berjenjang. Ketika jenengan lihat kemungkaran di kampung, sampaikan ke RT-nya. RT tidak mampu, sampaikan ke RW-nya. RW tidak mampu, naikkan ke kadusnya. Kadus tidak mampu, sampaikan ke lurahnya. Lurahnya mangkat, lurah melu ning ngono, sampaikan ke polseknya langsung. Ora usah nglewati lurah, langsung polsek gitu kan. Nek ten Solo kowe ngeri melih Pak. Ten Solo niku enten aplikasi namanya Ulas. Niku nek langsung dicemplungi mriku enten warga sing nulis lurah kelurahan niki ngeten lurahe. Sesuk diceluk, sesuk meneh dipecat. Wah niku ngeri Solo niku. Makane ten Solo niku wargane niku nek enten istilah napa gremet-gremet selamat, adem ayem tentrem, terus niku lah pokoknya basa-basa sing santai-santai ngoten niku bener ten Solo niku. Masyarakate penak sing conto niku lurahe. Tapi nek ten kampung-kampung enten iki ya lurahe dadi raja. Pengen disobyo-sobyo, pengen dinten niku mboten saged, Pak. Lurah niku nek wayah turu diceluk wargane ya moro. Mau mboten moro, klebokke ten Ulas sesuk diceluk meneh gitu. Nah, mulai nek sing nyeluk langsung wali kotane wis alamat niku mboten suwe niku. Masalahnya ten niku mboten pilihan. Sing milih wali kotane. Nek ten niki lak pilihan to. Napa? Telo meneh jagung terus pari. Sing menang gambar telo, akhirnya begitu dadi ya lurah telo. Nah ya toh, makanya topi dipenggalih-galih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tadi mana tadi sampai kelewat Ibnu Abbas, dia mengatakan layak balullah sholata imri'in fi jawfihi haramun. Jadi kalau yang mengatakan seorang ulama seperti ini, apalagi seorang sahabat, ulamanya para sahabat, insya Allah perkataannya itu berdasarkan ilmu yang dipelajari dari gurunya. Sinten gurunya para sahabat? Rasul. Bukan sembarang kiai, sembarang ustaz, Rasul. Beliau mengatakan Allah tidak mau terima sholat seorang hamba yang perutnya berisi barang haram. Makanya nanti ada sebuah kisah. Nek mboten kalian itu Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu punya seorang budak. Budaknya niku tiba-tiba dugi, niki mang bayangi roti napa-napa niku. Loh, Abu Bakar niki nggih jenengan. Delalah pas lagi luwe langsung didahar, Pak. Barang pun telas terus tanglet sik-sik. Iki mau kowe entuk wong endi? Nah, ngeten ceritane. Cerita dhek jaman biyen niku, kula niku nate diparani wong, dikira dukun. Wah, kula ditambani leng niki akhire kula kandhani niki rumuse carane ngene, carane ben ngene ben ngono. Nah, akhire wong lunga. Soale sing tekok niki posisi ra duwe.
Saniki pun dadi wong sugih, wong sukses. Nah kepanggih ndek wau kula dikai duit, kula tukokke roti. Nah berarti kuwi mau duit lingmu merdukun ya. Nggih. Bar niku napa jan? Drijine dilebokke, Pak. Diokok-okok sak muntahe. Topi. Jenengan wantun ngoten niku. Untuk duit tukokke mie ayam gitu. Nah dikandani ternyata duit napa serangan fajar itu. Wani, alah paling-paling dipangani meneh to ben metu isor to. Abu Bakar mboten diokok-okok ben metu kok ngarep, aja nganti mlebu. Enten kelasnya udah beda Pak kita sama beliau. Makanya ben ndak usah dadak ngogok-ogok. Nah niku lho. Rasa dilebokke, nek cetha-cetha niku barang ra cetha subhat mulih haram wis ora ngoten mawon. Tapi nek dadak jenengan lebokke wah bahaya. Padahal barang niku nek pun mlebet niku nak jenengan mboten ngertos to. Paribasane lho roti sementen. Niku napa medale yo sementen. Kan mboten to. Sing manggon ten awak jenengan iso wis separone, sepertelune kan jenengan mboten ngertos to. Lah niki nek ngangge rumus Ibnu Abbas pripun niki? Saderenge metu kabeh niku salat jenengan ra ketompo piye niku. Angel to. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, Nabi SAW mengingatkan dengan kalimat yang serupa, tapi dalam konteks sedekah, layak balullahu sholatan illa bitauhurin. Salat tidak akan diterima kecuali dengan bersuci, wudu, tayamum dan seterusnya. Walayak balu sedekatan min hululin, dan sedekah dari harta korupsi juga tidak akan diterima. Sehingga rumusnya sebagian koruptor, senajan aku jikok duit dengan cara nggak bener ning engko tak dadekke masjid, tak dadekke macam-macam, engko iso lolos, maka itu salah. Bahkan jenengan nek ngertos mantan gubernur niku pundi niku Sumatera Selatan, Alek Nurdin. Alek Nurdin niku sudah jadi pesakitan ten penjara, sakniki menjalani hukuman 9 atau 8 tahun. Korupsi yang kedua niku korupsi masjid. Masjid lho dikorupsi. Nek mboten klentu anggarane niku 180 miliar. Duit entek masjid ra enek gitu. Dadi ketoke masjid niku masjid awang-awang ngoten. Dadi sing iso mlebu nggih sing bisa punya pandangan. Niku hukumane rong rampung, sakniki didadekke tersangka yang ketiga pengadaan pasar. Duite yo entek ning pasare yo ora enek. Padahal potensi kerugian negara 1 triliun. Coba. Dan itu dia merasa baik-baik aja. Haji Alek Nurdin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah.